حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini di akhir tahun Masehi 2022, di bulan Desember ini kita masih bisa mengisi luang waktu kita untuk sama-sama talabul ilmi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di masjid yang mulia dan diniatkan i'tikaf di masjid ini. Insyaallah kita yang berada di masjid wabil khusus, umumnya yang mendengar suara ini ataupun siapa saja yang mendengarkan suara ini di alam gaib pun yang mendengar, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan satu alam gaib. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita, diluaskan rezeki kita, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya yang ikut andil memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita insyaallah istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya yang merupakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkenan hadir pada kajian malam ini, insyaallah malam ini kita akan mengupas satu hadis dari kitab Sahih Muslim, dan ini hadis sudah populer sebetulnya, tidak hanya dalam kitab Sahih Muslim, di dalam Imam Tirmizi, Sahihnya Imam Tirmizi juga ada, Riyadhus Shalihin, Imam Bukhari. Ini hadis sudah populer, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sekiranya
salah satu di antaranya kita termasuk di dalamnya, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kajian hadis tebel gini Pak. Ini satu, ada hadis itu yang sahih, yang populer ada 6. Jilid ini ada 6 saya. Yang ini sahih Muslim, ada sahih Bukhari, At-Tirmizi. Ini satu hadis hari ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Yang sebelumnya mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab Sahih Muslim dan guru-guru kita semua, baik yang masih ada atau tiada. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah yang kita bacakan malam hari ini senantiasa Allah mengantarkan kita dari apa yang dicatat dalam kitab ini, senantiasa kita bermanfaat dan berfaedah untuk kehidupan kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin musallifin sallallahu alaihi Ahmad Batin kulli wa sallallahu alaihi Mustafa sallallahu alaihi غفر الله ذنوبهم وجعلهم مسكنوا في الجنة ونفعنا بقلوبهم وببركتهم وبكرمهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مسنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه wasallam. Kalau kelengkapan hadis yang hadisnya mutawatir itu haddasani haddasana nyambung terus sampai akhirnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhilluh. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. Al-imamul adil wasyabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahaban fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqu alayhi wa rajulun da'athu imra'atu dhatu munsibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat 'ainahu. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada rukun iman yang berapa Pak? Rukun iman ada pelajaran dasar SD.
Rukun iman ada 6 ya. Salah satu daripada rukun iman itu iman kita kepada hari akhir. Hari akhir atau kita kenal dengan hari kiamat. Hari kiamat. Yang mana hari kiamat ini air di lautan tumpah ke darat. Tanah, bumi bergoncang. Makhluk-makhluk Allah di luar angkasa tabrakan, gunung meletus. Segala makhluk Allah yang selain manusia yang akan Allah matikan ketika yaumul qiyamah itu semuanya hancur, bahkan bumi pun rata. Di saat itu seorang anak tidak lagi memikirkan orang tuanya. Orang tua pun sama, tidak mikirin anaknya. Apalagi mikirin orang lain. Saking hebatnya kiamat, yang hamil pun bisa lahiran. Betul nggak? Kalau sudah rata bumi akibat kiamat ini, andai kata kita melemparkan telur atau menggelindingkan telur itu tidak akan pernah pecah karena saking ratanya bumi setelah kiamat. Seluruh makhluk akan mati kecuali Allah. Di saat itu pula tidak ada naungan, perlindungan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dibayangkan Pak, bagaimana terjadinya kiamat. Jangan kiamat, kemarin saja di Cianjur yang gempanya itu 5,6 ya. 5,6 itu sudah menghancurkan ratusan rumah, mewafatkan ratusan jiwa nyawa. Baru gempa Cianjur. Dulu pernah terjadi tsunami di Aceh, di Banten banjir, di Serang. Itu baru sekecil, itu baru kiamat kecil yang tidak seberapa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita luar biasa. Cianjur ini kan prediksinya kita enggak sehebat apa yang sekarang terjadi. Tapi apa buktinya? Buktinya ternyata banyak yang wafat, meninggal. Rumah hancur. Sabtu kemarin kami ke sana memberikan bantuan bersama PT Mitsuba yang di dekat Pasar Kemis. Kalau langsung terjun ke sana Pak, Masya Allah, kita lihat anak-anak kecil, lihat orang-orang sepuh. Saya di pinggir jalan tuh pas di mobil saya lihat ada satu rumah isinya nenek-nenek sama kakek-kakek berdua. Di jalan itu hati itu sangat sedih. Bagaimana nasib mereka setelah atau pasca gempa ini. Tapi alhamdulillah kalau mereka sabar atas ujian ini, pertolongan Allah pun datang. Jadi kalau musibah seperti itu, musibah bagi orang yang maksiat, ujian bagi orang yang beriman. Kalau lulus ujiannya, maka naik derajatnya. Nah, kembali lagi. Jadi tiada perlindungan atau naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam hadis ini disampaikan ada 7 jenis manusia atau 7 golongan yang Allah berikan naungan, yang Allah berikan perlindungan saat terjadi kiamat, bahkan di akhirat, yang langsung perlindungannya itu, naungannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau lindungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung diberikan kepada kita, selamat atau celaka? Selamat. Yang pertama, al-imamul adil. Al-imamu adilun. Imam yang adil. Siapa imam ini? Imam ini pemimpin. Adil itu seperti apa? Menurut para ulama, yang dimaksudkan dengan adil ini at-tawasutu bainal amrayni. Tawassut bainal amrayni. Mencari jalan pertengahan di antara dua perkara. Tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Dia pertengahan. Nah, kemudian pemimpin ini adalah amanah. Amanah juga bisa menjadi nikmat. Kalau amanah ini dikhianati, maka yang ada dosa. Tapi kalau amanat ini menjadikan nikmat, maka Allah tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau nikmat itu disyukuri, maka Allah tambahkan nikmatnya. Tapi kalau nikmat ini tidak disyukuri, artinya dia diberikan amanah seorang menjadi pemimpin, kemudian dia khianati, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka nikmat yang tadinya nikmat jadi pemimpin menjadi azab. Na'udzubillah. Nah, jadi yang kaya pemimpin, bisa kekayaannya itu menjadi nikmat. Yang punya jabatan amanah bisa menjadi nikmat karena jabatannya. Yang alim bisa menjadi nikmat karena ilmunya. Yang kaya bisa masuk surga? Ada yang kaya? Yang kaya bisa masuk surga karena kekayaannya. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Yang alim bisa masuk surga karena ilmunya. Sebaliknya, yang kaya bisa masuk neraka karena jabatannya, yang alim bisa masuk neraka karena ilmunya, yang pejabat bisa masuk neraka karena jabatannya. Tergantung bagaimana kekayaannya, jabatannya, kealiman atau ilmunya, dia tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang kaya tapi dia rajin bersedekah, insya Allah dari hartanya itu akan membawa kenikmatan. Tapi kalau ada orang kaya yang bakhil, pedit, ya, jangankan memberikan kenikmatan di dunia, di akhirat, di dunia pun akan membawa kesengsaraan. Yang itu bisa dipastikan hartanya akan keluar tanpa mendapatkan pahala. Contoh, ada orang kaya yang hartanya itu tidak habis 7 turunan misal. Tapi peditnya minta ampun.
tidak suka bersedekah, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah penyakit. Penyakitnya enggak tanggung-tanggung. Orang kaya, penyakitnya jantung, dikeluarkan tanpa mendapatkan pahala karena dia bukan menjadi nikmat. Tapi kalau orang kayanya dermawan, ada masjid yang lagi dibangun, bantuin. Ada musibah yang kemarin, ngulurin tangan. Sebagian hartanya ada hak orang lain. Maka orang kaya seperti inilah orang kaya yang akan masuk surga. Pejabat, pemimpin, jangan jauh-jauh ke presiden. RT, ada RT? Ya. Bapak RT ini pemimpin untuk warganya. Yang insya Allah dengan kepemimpinannya akan menjadi amanah dan nikmat. Selama jabatannya ini, kekuasaannya ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Azan maghrib, kalau sekarang kan sudah canggih ya, lewat WA grup, ya. Di share 5 menit sebelum maghrib sudah bikin caption. Para warga, sebentar lagi 5 menit lagi kita akan azan maghrib. Yang ada di rumah, mari kita berjamaah sama-sama di masjid. Yang datang 1 orang ke masjid warganya, dapat nggak Pak RT pahalanya? Dapat. Yang 1 ini habis maghrib baca Quran. Baca Qurannya 1 ayat lah misal. 1 ayat itu ada berapa huruf? Misalnya 20 huruf. Dari 1 huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Dikalikan 10. 20 huruf dikali 10, 200 kebaikan. Yang dapat Pak RT. Jadi kekuasaan itu, kepemimpinan itu yang menjadi amanah bisa menjadi nikmat kalau digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang alim dengan ilmunya, dengan kearifannya, dengan keilmuannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah berikan kenikmatan dengan ilmunya untuk jalan ke surga. Kemudian adil dan adil ini tadi at-tawasud bainal amrayni, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Apalagi sekarang sebentar lagi pilpres. Sebentar lagi menjelang pilpres. Adil dalam arti tidak memihak ke sebelah kanan, tidak memihak ke sebelah kiri. Saat ada permasalahan diselesaikan jalan tengah. Tidak merugikan satu sama lain. Ada warga yang bertentangan satu sama lain, bagian RT jadi jalan tengah supaya bisa damai. Apapun permasalahannya, pemimpin harus menjadi jalan tengah. Tidak berat kiri, tidak berat kanan. Seperti contoh siapa? Cucu daripada Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Saat beliau ini diberikan kepemimpinan saat itu, yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa seperti ini? Karena khawatir dan takut kepemimpinannya akan menyengsarakan warganya, masyarakat. Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang adil, saat dia terpilih menjadi pemimpin, malamnya pesta. Malamnya pesta. Tapi pestanya bukan pesta seperti pemimpin yang
kita. Kalau pemimpin kita, kalau dalam pilkada atau pemilihan pejabat dan lain sebagainya, kalah menang, pesta apa? Dangdutan misalnya. Umar bin Abdul Aziz pesta malam hari, tapi pestanya pesta mengucurkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangun sepertiga malam, salat sunat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya jadi pemimpin ini kau pilih karena ridhamu, kuatkan aku dalam kepemimpinan. Tunjukkan kepada yang benar itu benar, yang batil itu batil. Berikan kekuatan saat kebatilan itu merajalela untuk aku menghadang. Istrinya Pak, saat Umar bin Abdul Aziz ini terpilih menjadi pemimpin, banyak yang ngasih hadiah. Entah itu emas, entah itu uang, perak, harta benda yang lain sebagainya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Yang namanya perempuan kalau sudah dikasih emas, dikasih uang, tentu senang, ya, nggak ada yang nggak senang. Dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz, wahai istriku, kau pilih aku atau hartamu? Kalau kau pilih hartamu, aku ceraikan hari ini. Tapi kalau kau pilih aku, jual emas itu bagikan kepada masyarakat. Ada nggak pemimpin seperti itu di kita? Bahkan pemimpin yang adil ini dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Satu ketika ada tamu yang datang kepadanya. Kau datang untuk siapa? Tanya Umar. Untuk Umar bin Abdul Aziz atau untuk taruhlah raja ya, kalau presiden, atau untuk saya, untuk jabatan saya? Kalau kau datang untuk aku persilahkan. Kalau kau datang untuk karena jabatanku, dia matikan lampunya. Kata tamunya, kenapa kau matikan lampuku? Karena ini lampu uangnya dari masyarakat. Enggak saya pakai kalau kau bertamu untuk Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang bagaimana? Hari Sabtu, hari Ahad, plat merah masih di mana-mana. Bahkan bangga dengan plat merah. Seharusnya karena itu uang dari masyarakat, di Sabtu, di hari liburnya dia sebagai pemimpin, pakai yang pribadi. Itu imam adil, pemimpin yang adil. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari dinas, pakai plat merah. Ternyata sebegitu sulit jadi pemimpin. Karenanya Umar bin Abdul Aziz saat dia diberikan tahta kepemimpinan, yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat jadi pemimpin. Apalagi tingkatannya seatasnya RT RW lurah menjadi pemimpin untuk kelurahannya, camat menjadi pemimpin untuk kecamatannya, bupati menjadi pemimpin untuk kabupatennya, dan seterusnya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Beratnya jadi pemimpin. Nah, makanya dalam hadis ini dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, pemimpin yang adil pantaslah dia mendapat naungan dan lindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu beratnya jadi pemimpin. Kullukum ra'in
Setiap kita pemimpin. Kita pemimpin untuk diri kita. Kita sebagai ayah pemimpin untuk suami dan istri dan anak. Kita pun pemimpin di lingkungan kita, ya RT, pemimpin untuk warganya. Jadi setiap kita pemimpin dan akan ditanya kepemimpinan kita, tanggung jawab selama kita memimpin, selama kita hidup di dunia ini. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, begitu imam yang adil, yang pantas mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala saat terjadi keguncangan di muka bumi ini. Bahkan di akhirat mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adil ini terbagi jadi 3. Pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk hidup. Yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan yang hak, melaksanakan kewajiban. Contoh, azan berkumandang, tunaikan hak Allah, kesampingkan kepentingan pribadi, itu adil. Adil kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, kepada alam, kepada hewan atau binatang. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Jadi sekarang musimnya Piala Dunia, nanti Maroko sama Prancis jam 2. Kalau kita adil, mata kita itu ada waktunya merem. Betul nggak? Ada waktunya merem. Kalau kita seharian semalaman begadang sampai subuh nggak tidur, mata ini perlu istirahat. Kalau mata kita tidak istirahat, satu malam penuh begadang terus, nggak adil. Rupanya kita nggak adil pada diri kita sendiri. Maka sebetulnya kalau yang terbiasa bangun sepertiga malam, ini dijadikan kesempatan. Kalau jam 2 mau nonton, setengah 2 bangunnya. Sholat setengah 2 sampai jam 2, setengah jam sholat tahajud, habis itu nonton. Tapi kalau nonton dulu, kira-kira tahajud nggak? Nonton jam 2, selesainya subuh, nggak keburu tahajudnya. Maka setelah ini tidur dulu, ya, supaya kita adil kepada diri kita sendiri, ya, terutama mata. Jadi itulah yang disebut adil. Imam adil ini pantas mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa ini, Pak? Surat Yasin ayat, pokoknya Yasin lah ya. Surat Yasin. Di hari ini aku kunci kedua mulut ini, ya, mulutnya dikunci untuk tidak bisa berbicara di akhirat nanti. Wa tukallimuna aydihim, tangan ini yang berbicara. Wa tashhadu arjulhum, kaki yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Jadi perlu kita adil, ya, untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, orang yang mendapat langsung perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut pemuda ini kisaran 15 tahun sampai 30 tahun. Masih ada yang muda di sini?
Insya Allah. Darahnya darah muda sobat. Jadi pemuda ini, pemuda yang senantiasa terpaut hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pemuda ini yang sehari-harinya pegang tasbih? Bisa jadi. Atau yang pakai sarung terus? Boleh. Ya. Atau yang rajin berjamaah? Apalagi seperti itu. Tapi tidak mencangkup itu aja. Tidak sekedar ibadah mahdhah. Ibadah ghair mahdhah pun termasuk. Ada pemuda-pemudi, anak mahasiswa misalnya, menggalang donasi di pinggiran jalan dengan keikhlasan hati dan sukarela untuk menyalurkannya, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Cianjur misalnya, itu pun ibadah. Pemuda yang di rumahnya berbuat baik kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, itu pun ibadah. Kegiatan sosial lainnya, membantu orang yang menyeberang di jalan misalnya. Ada orang yang tidak dapat melihat, dibantunya untuk menyeberang, itu pun ibadah. Selama itu dia lakukan kebaikan, amal-amal kebaikan dengan ikhlas, dengan rela, maka itu ibadah. Maka pemuda yang seperti itulah yang dinaungi, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil kiamah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut selalu dengan masjid. Hatinya bergantung terus dengan masjid. Bukan hatinya digantung di masjid, mati. Terpaut dengan masjid. Kita bekerja misalnya ke daerah Jakarta, saat kerja hatinya ingat masjid. Bagaimana caranya ya masjid ini bisa makmur? Terpaut terus memikirkan bagaimana memakmurkan masjid. Makanya bapak-bapak jamaah sekalian yang hari ini diamanahkan oleh jamaah menjadi pengurus masjid, bersyukurlah. Jadikan kepengurusan ini menjadi nikmat, Pak. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila kita mensyukuri nikmat ini, Allah gantikan dan Allah menambahkan nikmatnya. Terpaut selalu dengan masjid. Tidak hanya orang yang terus misalnya sholat berjamaah, azan, ikutin kajian, tapi orang-orang yang selalu memikirkan bagaimana memakmurkan masjid. Karena masjid ini sentral dari segala urusan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengurus peperangan bermusyawarah di masjid, mengurusin umatnya bermusyawarah di masjid, taklim di masjid, apapun dilaksanakan, dimusyawarahkan di masjid. Maka pengurus DKM Nurul Hidayat, mudah-mudahan kepengurusannya ini benar-benar menjadikan nikmat, yang sehingga dengan nikmat itu mensyukurinya sehingga Allah tambahkan nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ada orang yang sudah pensiun, yang sudah tidak jadi, misalnya pergantian pergantian pengurus, tapi masih ingin mengurusin karena terpaut dengan masjid, ya. Gak apa-apalah saya tahun ini nggak jadi bendahara, nggak jadi ketua, nggak jadi sekretaris, jadi anggota aja nggak apa-apa. Yang penting saya ngurusin masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini pantas mendapatkan perlindungan atau lindungan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulani tahaba fillahi tama alaih wa tafarraqu alaih. Yang berikutnya nomor 4, yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkawan, bersahabat, berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpisah pun karena
karena Allah Subhanahu wa taala. Berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. Berpisah ini ada dua kemungkinan. Yang satu meninggal, atau yang satu ini berubah, yang asalnya baik menjadi gak baik. Yang asalnya rajin ke masjid, akhlaknya bagus, senang bersedekah, tahu-tahu dia berubah 180 derajat. Bisa terpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal sudah pasti dia akan berpisah selamanya. Nah, ini dua orang ini mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berteman karena Allah, bukan karena apa-apa. Jangan sampai kita berteman karena dia pejabat, karena dia orang kaya, dan lain sebagainya. Jadi kalau dia orang kaya, banyak uangnya, saat kita kesusahan bisa minta pinjam. Setelah jabatannya itu lengser, maka putus perkawanannya. Ini yang tidak diharapkan. Berarti pertemanannya, persahabatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ada sesuatu di situ. Saya percepat. Kemudian yang berikutnya, warajulun da'atkum ra'atun zatu mansibin wa jamalin. Laki-laki, seseorang yang apabila ada perempuan yang menggodanya, yang mengajaknya zina, na'udzubillah, maka dia akan mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang populer cerita siapa, Pak? Nabi Yusuf alaihis salam. Kenal Bapak Nabi Yusuf? Kenal? Ya. Zatu mansibin ini perempuan yang punya jabatan, perempuan yang punya status sosial tinggi. Kalau ada pejabat perempuan cantik, muda, ngajak melakukan sesuatu yang dilarang, berzina. Kalau kita kira-kira kuat enggak? Insya Allah kuat ya. Tapi teman kita kuat nggak yang bawah? Kalau imannya kuat, ya, dia katakan dalam keteguhan hatinya, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan iman, takwa, insya Allah akan kuat dari godaan itu. Nabi Yusuf alaihissalam termasuk orang yang teguh dalam keimanannya saat digoda oleh istri raja Zulaikha. Saat digoda, beliau kuat dengan keimanannya. Ini akhafullah. Bahkan ditawarin oleh Zulaikha ini, kamu kalau enggak mau melayani saya penjarakan. Penjaranya bukan penjara kayak sekarang. Ya. Penjara yang dulu asli, enggak bisa keluar. Setahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin selamanya enggak keluar. Ya. Penjara dulu dengan sekarang beda. Nah, saking penasarannya untuk memperlihatkan Nabi Yusuf, kan diundang tuh, ya, orang-orang petinggi, wanita-wanita cantik, kerabat-kerabatnya yang punya status sosial tinggi itu dikumpulin. Dia mau memperlihatkan bagaimana kegantengan Nabi Yusuf. Karena mungkin tidak percaya, akhirnya mereka dikumpulkan, dikasih pisau, kemudian buah. Nabi Yusuf saat itu cuma lewat doang. Ya, yang terjadi mereka ngakuleng kalau kasar bahasa. Ya, melihat ketampangan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga pisaunya terpeleset kepada jari.
Nah, itu saking gantengnya Nabi Yusuf. Apalagi Zulaikha ini yang setiap hari melihat langsung di depan matanya bagaimana kegagahan, kegantengan Nabi Yusuf. Bagaimana dia nggak tergoda, sehingga mengajak untuk melakukan berzina. Tapi kuatnya iman Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda. Nah, inilah yang pantas, yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhadaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seseorang yang pandai bersedekah, yang dengan sedekahnya bisa menyembunyikan sehingga tangan kanannya tidak melihat, tangan kirinya tidak melihat daripada tangan kanan yang memberikan sedekah. Artinya tidak riya dengan sedekahnya. Sedekah yang dia hantarkan, yang dia berikan, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun zakarallahu khaliyan fa fadat 'ainahu. Yang terakhir, seseorang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sunyi, sepi, sehingga bercucur air matanya. Ini kalau kita rasakan sholat sunnah yang paling hebat, sholat sunnah tahajud. Dan ini bisa kita rasakan bagaimana kita melaksanakan sholat sunnah di waktu sepi, waktu hening, di sepertiga malam. Karena sholat sunnah ini keutamaannya luar biasa. Selain daripada sholat sunat ini yang langsung disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, salah satu keutamaan atau fadilah daripada sholat sunnah tahajud ini, Allah angkat derajatnya, maqaman mahmudah. Ya, Allah angkat ke derajat yang lebih tinggi, ke tempat yang terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggi itu bukan dari jabatan A naik ke jabatan B. Kalaupun jadi pekerja biasa atau karyawan biasa, tapi dengan gajinya yang secukupnya itu bisa berkah untuk keluarganya, itu kemudian dia merasa nikmat dalam bekerjanya, itulah yang disebut maqam mahmudah. Apalagi kalau kerjaannya dia jadi karyawan, kemudian diangkat karyawannya menjadi jabatan yang lebih tinggi. Itu bisa bapak-bapak sekalian bisa buktikan kehebatan sholat sunat tahajud yang Allah angkat derajat dengan tahajud yang istiqomah. Ya. Karena ganjaran pahalanya besar, maka godaannya pun sulit, besar juga. Ya. Untuk bangun di sepertiga malam, kalau belum terlatih, sulit. Mula-mula kita bunyikan alarm 3:30, bisa bangun. Besoknya naik lagi, besoknya jam 3. Kalau sudah mulai terlatih, insya Allah, ya, insya Allah akan bisa melaksanakan sholat itu, sholat sunnah tahajud. Jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi 7 golongan inilah diantaranya dari sekian banyak golongan manusia yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan disampaikannya ini kita ada satu di antaranya, sehingga kita mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak hanya 7. Ini yang diceritakan dalam hadis ini 7. Masih banyak yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar 7 ini, ya. Amalan-amalan atau
ibadah-ibadah yang lain yang bisa mengundang lindungan Allah Subhanahu wa taala masih ada selain yang 7. Tapi minimal dari yang 7 tadi yang diceritakan, ada salah satu kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada Pak RT, Pak RW, jadilah pemimpin yang adil. Ada pemuda yang senang ibadah. Kita yang hari ini, yang saat ini menikmati kehidupan dengan nikmat Allah, mudah-mudahan dijadikan manusia yang senantiasa memberikan manfaat untuk sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipetik kemanfaatannya sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, musibah dan bencana, dan doa kita untuk saudara-saudara kita yang masih dalam kesulitan di Cianjur sana, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi ujian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والضر والطاعون وغلبة المشركين والظالمين والحاسدين ومن المشقة علينا منهم ما لا يكشف غيره. اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم وسلمنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.